Selamat pagi, kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan dan kita boleh menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami hendak sejenak bersekutu bersamamu, mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, menerangi setiap jalan kami, sehingga kami tidak sesat, kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Esra pasal 3 ayat 10 dan 11 yang mengatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyanyi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristen. Dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi secara khusus ibadah, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari nyanyian. Dalam segala aktivitas gerejawi, orang Kristen menyanyi untuk mengungkapkan pujian syukur kepada Tuhan, untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Tapi juga nyanyian bisa menyatakan penyesalan atas dosa. Nyanyian juga bisa mengungkapkan akan segala pengakuan kita akan Tuhan yang begitu besar, akan Tuhan yang begitu mulia. Kita menyanyi dalam segala situasi dan kondisi. Selalu saja ada alasan bagi kita untuk menyanyi kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca bagian Alkitab hari ini, kita mendapati salah satu motif dari menyanyi untuk Tuhan. Salah satu motif menyanyi untuk Tuhan adalah mengungkapkan rasa syukur. Pujian dan syukur yang kita ungkapkan dalam nyanyian lahir dari hati yang terdalam, bukan dari sekedar ungkapan nyanyian yang kita nyatakan lewat mulut. Kita menyanyi dari dasar hati. Kita mengungkapkan akan pengakuan akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tatkala dasar bait suci diletakkan, dikatakan di ayat 10, tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap. Dan dikatakan bahwa mereka memuji Tuhan menurut petunjuk Daud. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian syukur. Mereka memuji Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan.
Di ayat 11 dikatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Mereka memuji, memuliakan, menyatakan syukur karena dasar bait Allah atau bait suci telah diletakkan. Mereka mengungkapkan lewat nyanyian kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena melalui bait suci atau bait Allah, umat dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pembangunan bait suci, dan ketika pembangunan itu diselesaikan, Tuhan diyakini kembali hadir di tengah kehidupan persekutuan umat Allah. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan kasih sayangnya, Tuhan menyatakan kebaikannya, pemeliharaannya, rahmatnya, anugerahnya kepada kita. Kasih setia dan rahmat Tuhan kita lihat, kita alami ketika Tuhan Yesus boleh hadir di tengah dunia. Dia mau menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan oleh sebab itu, kita yang sudah mengalami berbagai kebaikan Tuhan, kita yang sudah mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Biarlah kiranya kita menyanyi bagi Tuhan, menyatakan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Kita boleh menyanyi dengan baik dan benar. Kita menyanyi dengan mempersiapkan yang terbaik. Ketika kita menyanyi, kita mempersiapkan juga yang terbaik. Tidak hanya asal menyanyi. Kiranya nyanyian pujian itu merdu terdengar di hadapan Tuhan. Kita menyanyi bukan untuk menyogok Tuhan. Kita menyanyi bukan untuk memperoleh keselamatan, supaya Tuhan menyatakan kebaikan kepada kita, bukan. Tapi justru kita menyanyi karena kita menyatakan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan syukur lewat nyanyian. Dan ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi dari dasar hati yang memang mengalami kebaikannya. Kita boleh mengecap kebaikannya dan kita menyanyi dengan segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji, memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami mau berdoa. Kiranya kami pun boleh menyanyi memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan terpaksa. Kami menyanyi dengan motif yang benar, didorong oleh rasa syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mohon kiranya Tuhan berjalan di depan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Bapak Baginda yang saat ini bergumul melawan sakit penyakit. Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan. Ia boleh melewati masa kritis dan ia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.